Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang COVID 5.0 dengan framework ISO 38500. Next. Ini kelompok kami terdiri dari yang pertama Agni Raza Biralami, selanjutnya Rizky Yulianto, saya sendiri, dan Ahmad Zikri. Next. Apa itu ISO? Organisasi Standar Internasional, dalam bahasa Inggrisnya International Organization for Standardization, disingkat ISO, adalah badan penetap standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari badan standarisasi nasional setiap negara. ISO merupakan suatu organisasi di luar pemerintahan, non-government organization atau NGO, yang berdiri sejak tahun 1947. Pada awalnya, singkatan dari nama lembaga tersebut adalah IOS, bukan ISO. Next. ISO atau IEC 3800. 38500. ISO atau IEC 38500 adalah suatu standar internasional untuk tata kelola teknologi informasi yang diterbitkan bersama oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO dan International Electrotechnical Commission IEC. Ini menyediakan kerangka kerja bagi pemerintahan efektif TI untuk membantu mereka pada tingkat tertinggi dari organisasi untuk memahami dan memenuhi kewajiban hukum, peraturan, dan etika mereka dalam hal penggunaan organisasi IT mereka. Next. ISO atau IEC 38500 berlaku untuk organisasi dari semua ukuran, termasuk publik dan perusahaan swasta, lembaga pemerintah, dan tidak untuk organisasi nirlaba. Standar ini memberikan prinsip-prinsip panduan untuk direktur organisasi pada penggunaan efektif, efisien, dan dapat diterima teknologi informasi TI dalam organisasi mereka. Hal ini diatur menjadi 3 bagian utama, khususnya cakupan dan framework. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama Ahmad Zikri, NPM 18150610119. Pada model tata kelola ISO atau IEC 38500, evaluate, pemimpinan harus menguji dan melakukan penilaian terhadap penggunaan IT saat ini maupun di masa mendatang, termasuk di dalamnya strategi, proposal, rencana persediaan. Dalam mengevaluasi pemanfaatan TI, pimpinan harus mempertimbangkan tindakan yang melakukan tekanan terhadap bisnis baik dari internal maupun eksternal, seperti adanya tren teknologi, tren ekonomi dan sosial, dan pengaruh dunia politik. Pimpinan harus melakukan evaluasi secara kontinu walaupun sudah tak ada tekanan lagi. Next. Lalu kemudian direct. Pimpinan harus menetapkan pertanggungjawaban, mengarahkan persiapan dan implementasi perencanaan dan kebijakan. Perencanaan harus menentukan arah investasi proyek TI dan juga pengoperasian IT tersebut. Kebijakan harus membuat perilaku yang nyaman bagi individu-individu dalam pemanfaatan TI. Pimpinan harus meyakinkan bahwa perubahan transisi status proyek menjadi operasional melalui perencanaan dan manajerial yang baik, mengetahui dampak dari bisnis dan tindakan-tindakan operasionalnya. Next. Lalu pada monitor, pimpinan harus melakukan monitoring melalui sistem pengukuran atau measurement system yang tepat terhadap performansi TI. Para pimpinan harus meyakinkan bahwasannya performansi telah bersesuaian dengan perencanaan, juga dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Pimpinan harus yakin bahwasannya kesesuaian antara TI dengan peraturan atau regulasi, undang-undang, hukum, maupun kontrak, dan TI dengan pekerjaan di bagian internal organisasi. Next. Lalu
penerapan ISO IEC 3800500, banyak perusahaan yang telah menerapkan dan sedang menerapkan ISO 38500 ini. Salah satunya adalah PT Antatur. PT Antatur ini bergerak dalam industri tour dan travel. Untuk melakukan proses bisnisnya, PT Antatur menggunakan IT. Penerapan IT governance-nya pada PT Antatur juga bagus dan sudah sesuai dengan standar dan framework ISO atau IEC 3800500. Selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerangka kerja ISO 38500. Terdapat 6 prinsip untuk menata dan mengelola TI perusahaan dengan baik yang dapat diterapkan pada seluruh organisasi. Di antaranya, yang pertama tanggung jawab. Setiap individu atau kelompok pada organisasi harus memahami dan menerima tanggung jawab mengenai penerimaan dan permintaan TI. Yang kedua, strategi. Strategi bisnis organisasi perlu memperhitungkan kapabilitas TI di masa kini dan masa mendatang. Diperlukan perancangan strategis agar TI mampu memenuhi kebutuhan strategi bisnis organisasi untuk saat ini dan terus berkelanjutan. Yang ketiga ada akuisisi atau perolehan. Kepemilikan TI pada sebuah organisasi harus berdasarkan analisis yang tepat dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan pengambilan keputusan pimpinan secara bersih dan transparan. Selain itu, perlu adanya keseimbangan antara manfaat, peluang, biaya, dan resiko bisnis, baik itu pada jangka pendek maupun pada jangka panjang. Yang keempat ada performa atau penyelenggaraan. TI harus memiliki tujuan untuk mendukung organisasi, menyediakan layanan yang berkualitas, dan mampu memenuhi kebutuhan bisnis di masa kini dan masa mendatang. Yang kelima ada kesesuaian. TI ini harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Kebijakan dan kebiasaan harus diterangkan, diimplementasikan, dan diselenggarakan secara jelas. Yang keenam ada perilaku manusia. Melalui penerapan kebijakan TI, kebiasaan dan keputusan dapat membuktikan bahwa perilaku manusia sangatlah dihargai, termasuk kebutuhan di masa kini, dan perkembangannya dari semua orang yang berproses di dalam organisasi. Tujuan dari penerapan ISO atau IEC 38500 yaitu untuk menyediakan dukungan terhadap penggunaan TI secara efektif, efisien, dan tepat pada organisasi dengan cara yang pertama memberi jaminan kepercayaan pada tata kelola TI organisasi kepada stakeholder termasuk konsumen, shareholders, dan karyawan perusahaan ketika standar telah dipenuhi. Yang kedua, menerangkan dan membimbing pimpinan dalam menata dan mengelola penggunaan TI pada organisasi. Yang ketiga, menyediakan dasar untuk mengevaluasi tujuan dari tata kelola TI perusahaan. Lalu ada manfaat dari penerapan ISO 38500 pada sebuah organisasi, yaitu membantu pimpinan dalam mempertimbangkan resiko dan mendorong timbulnya peluang-peluang baru dari penggunaan TI, dan menyusun model tata kelola TI. Ada juga kelebihan penggunaan ISO atau IEC 38500. Yang pertama adalah menjamin akuntabilitas diberikan untuk semua resiko IT dan aktivitasnya. Memberikan panduan kepada advisor perusahaan. Memberikan prinsip panduan pada direksi organisasi termasuk pemilik, anggota dewan, direktur, mitra, eksekutif senior, atau yang sejenisnya, mengenai penggunaan teknologi informasi yang efektif, efisien, dan dapat diterima di dalam organisasi mereka. Lalu menetapkan matriks yang sesuai yang melampaui kepatuhan terhadap standar minimum kantung individu praktik terbaik dengan menerapkan perbaikan tata kelola yang berkelanjutan dan perbaikan manajemen keamanan. Lalu terdapat prinsip-prinsip dari COVID-5. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang kedua meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang ketiga menerapkan satu framework terpadu. Yang keempat memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima memisahkan tata kelola dan manajemen. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan stakeholder. Perusahaan ada untuk memberi nilai atau keuntungan bagi stakeholder. Perusahaan memiliki banyak stakeholder dan memberikan nilai atau keuntungan yang mempunyai arti yang berbeda
dan kadang menimbulkan konflik antara satu sama lain. Tata kelola adalah mengenai negosiasi dan memutuskan antar kepentingan stakeholder yang berbeda. Yang kedua adalah meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sistem tata kelola untuk TI perusahaan yang diusulkan oleh COVID-5. Lalu diintegrasikan dalam setiap sistem tata kelola. Karena COVID-5 ini menyelaraskan dengan pandangan terbaru dalam tata kelola TI. Yang ketiga ada menerapkan satu framework terpadu. COVID-5 selaras dengan standar dan framework terbaru yang relevan dan digunakan oleh perusahaan IT related sepertinya ISO IEC 38500 yang telah kita bahas tadi, dan ITIL, lalu TOGAF, dan CMMI, dan lain-lain. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan COVID-5 sebagai tata kelola menyeluruh dan framework manajemen integrasi. Prinsip dari COVID 5.0. Yang keempat, memungkinkan pendekatan holistik yang dapat membuat COVID 5.0 berjalan dengan baik, yaitu faktor-faktor yang secara individu dan kolektif mempengaruhi apakah sesuatu akan bekerja. Dalam kasus COVID, tata kelola dan manajemen atas TI perusahaan didorong dengan rincian tujuan, yaitu tingkat tujuan TI yang lebih tinggi dengan mendefinisikan apa saja enabler yang harus dicapai. 5. Memisahkan tata kelola dan manajemen. Framework COVID 5.0 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Dua hal ini, tata kelola dan manajemen, yaitu mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, membutuhkan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani tujuan yang berbeda. Selanjutnya, enabler pada COVID 5.0. Prinsip kebijakan dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Contoh dari prinsip yaitu seperti moto perusahaan. Selanjutnya, proses, menjelaskan sejumlah praktek dan aktivitas yang terorganisasi untuk mencapai objektif tertentu dan menghasilkan sejumlah output di dalam dukungan pencapaian seluruh tujuan yang terkait IT. Selanjutnya, struktur organisasi merupakan entitas pembuat keputusan kunci di perusahaan. Contoh dari struktur adalah struktur organisasi perusahaan. Yang keempat, budaya, etika, dan tingkah laku individu dan perusahaan sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan dalam fasilitas tata kelola dan manajemen. Contoh dari budaya adalah olahraga bersama setiap weekend dengan bermain futsal untuk menghilangkan stres dan mempererat kerjasama. Yang kelima, informasi tersebar pada seluruh bagian organisasi dan juga termasuk seluruh informasi yang dihasilkan dan digunakan di perusahaan. Informasi diperlukan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik, tetapi di tingkat operasional, informasi sering dianggap sebagai hasil dari proses perusahaan. Selanjutnya, layanan, infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi dan aplikasi yang menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Yang ketujuh adalah orang, keahlian atau kompetensi berhubungan dengan orang yang dibutuhkan untuk penyelesaian semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tepat, serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Contoh dari orang adalah human resource dari sebuah perusahaan itu sendiri. Kualitasnya akan sangat mempengaruhi bagaimana IT governance-nya. Di sini terdapat perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5.0. Dalam enabler COVID 5.0, prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja. Dalam enabler COVID 4.1, poin-poin ini tersebar dalam beberapa proses COVID 4.1. Lalu di COVID 5.0, proses-proses. Pada COVID 4.1, proses adalah sentral dari COVID 4.1. Lalu struktur organisasi, sedangkan 4.1 struktur organisasi tercermin dalam RICE chart yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab para pihak dalam setiap proses. Lalu kultur, etika, dan perilaku. Dalam 4.1, poin ini terselip di beberapa proses COVID 4.1. Menurut COVID 5.0, informasi. Kemudian 4.1, informasi merupakan salah satu sumber daya TI atau IT resource.
lalu layanan infrastruktur dan aplikasi, lalu 4.1 infrastruktur dan aplikasi atau disatukan dengan layanan, merupakan sumber daya TI juga. Orang, keterampilan atau skill dan kompetensi. Hanya disebutkan orang sebagai salah satu sumber daya, walau sebenarnya mencakup juga keterampilan dan kompetensinya. Lalu perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5.0, yaitu COVID 5.0 mendefinisikan model referensi proses yang baru dengan tambahan domain governance dan beberapa proses baik yang sama sekali baru ataupun modifikasi. Proses lama serta mencakup aktivitas organisasi secara end-to-end. Selain mengkonsolidasikan COVID 4.1, Val IT dan RIS IT dalam sebuah framework, COVID 5.0 juga dimutakhirkan untuk menyelaraskan dengan best practice yang ada seperti misalnya ITIL Vol 3 2011 dan TOGIF. Lalu perbedaan COVID 4.1 dan COVID 5.0 seperti disinggung sebelumnya bahwa dalam COVID 5.0 terdapat proses-proses baru yang sebelumnya belum ada di COVID 4.1 serta beberapa modifikasi pada proses-proses yang sudah ada sebelumnya di COVID 4.1. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa model referensi proses COVID 5.0 ini sebenarnya mengintegrasikan konten COVID 4.1 dalam RIS IT dan Vol IT-nya, sehingga proses-proses pada COVID 5.0 ini lebih holistik, lengkap, dan mencakup aktivitas bisnis dan IT secara end-to-end. Sekian dari kelompok saya. Apabila ada kurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.